Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Septaviana Yukiko, NIM 212410103039 dari kelas Sistem Basis Data E. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari modul 6, yaitu mengimplementasikan bentuk ERD ke dalam bentuk BDMS menggunakan PGAdmin PostgreSQL. Nah, di sini sudah disediakan beberapa soal, yaitu mengimplementasikan ERD dari laboratorium. Untuk tiap tabelnya diisikan minimal 3 baris data. Dan di sini foreign key dari tabel peminjaman barang itu dikombinasikan dan dijadikan primary key. Dan yang terakhir ini kita disuruh mengimplementasikan ERD dari rental mobil yang ada di materi modul 5. Dan kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Nah, di sini kita sudah disediakan bentuk ERD dari laboratorium yang judulnya sudah ada beberapa entity, yang ada atributnya, ada relationship-nya, yang ini ada bentuk logikal, dan ini ada bentuk fisikal. Di fisikal ini juga ada tipe datanya. Tipe data, ada unique ID-nya yang mana, primary key-nya yang mana, terus ada add constraint, ada constraint-nya, itu. Dan untuk yang rental mobil juga sudah disediakan bentuk ERD-nya. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka PGAdmin-nya. Mohon maaf sebelumnya ini mungkin sedikit memakan waktu karena emang kayak gini. Sebentar, mungkin 1 menit 2 menit. Kita tunggu saja. Untuk yang nonton bisa sambil rebahan mungkin, atau kemana dulu gitu sambil menunggu ininya terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Kita isikan password yang sebelumnya kita buat setelah pertama kali kita install PGAdmin. Yang pertama di sini kita akan membuat database dari laboratorium dan rental mobil. Nah, berhubung sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi di sini sudah tersedia laboratorium dan rental mobil. Akan tetapi saya akan menjelaskan cara membuat database-nya itu seperti apa. Jadi yang pertama kita memilih Postgre, kita klik kanan, kita pilih query tool. Misal saya akan membuat database baru. Kita buat caranya create database, misal rumah makan. Nah, di sini kita menggunakan underscore. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan spasi, kita coba menggunakan spasi, kita blok terlebih dahulu, lalu kita run. Nah, di sini akan terdeteksi errornya itu apa. Nah, create database rumah makan itu syntax error at end of input. Jadi itu kita tidak boleh menggunakan spasi, kita harus menggunakan underscore. Kita coba jalankan lagi. Tunggu. Nah, sukses. Setelah itu, setelah kita tahu create database ini sukses, kita pergi ke sini, kita klik kanan, kita refresh. Nah, rumah makan ini sudah terinputkan ke dalam database itu. Berhubung tadi soalnya cuma laboratorium dan rental mobil, jadi untuk yang rumah makan saya hapus saja ya, daripada nanti membingungkan saya. Oke, langsung saja kita buka yang file dari laboratorium.
Bentar, bersabar. Kita cari laboratorium. Nih. Oke, nah di sini saya sudah membuat apa ya istilahnya, kasarannya itu codingannya. Di sini ada entity jenis barang, ada entity lab, ada entity barang, ada entity dosen, ada entity kepala lab, ada entity aslab, ada entity dari UKM, ada entity kegiatan, dan yang terakhir ada entity peminjaman. Ada lagi ding, entity pengembalian. Ada lagi ternyata. Ini yang terakhir, ada entity dari item peminjaman. Oke, lanjut. Nah, di dalam PG admin PostgreSQL ini, kita apabila kita sudah membuat codingannya secara menyeluruh atau sudah selesai, kita tidak bisa menjalankan atau running programnya itu secara bersamaan. Jadi apabila kita yang pertama itu membuat tabel ya, tabel dari entity jenis barang. Nah, di dalamnya ada atribut, ada primary key, ada tipe data. Jadi apabila kita ingin membuat tabel, kita harus mengeksekusinya terlebih dahulu. Jadi kita di PG admin PostgreSQL ini kita tidak bisa langsung merunning program secara langsung. Jadi kita harus satu fungsi, ya itulah pokoknya. Ini kita run. Seperti itu. Berhubung tadi saya sudah run, mungkin kita skip selanjutnya. Yang selanjutnya ada alter table, add constraint, unique. Maksudnya di sini kita akan menambahkan constraint dari entity jenis barang yang merupakan unique ID, yaitu apa? Nama jenis. Nama jenis itu termasuk unique ID. Ya. Nah, ini nanti akan menambah update, apa ya istilahnya? Intinya itu nanti akan nambah gitu atributnya. Kayaknya nambahnya ke, sebentar, saya coba cari. Kalau nggak ke kolom ya ke constraint. Ke constraint ini perintahnya add constraint. Jadi maksudnya nanti akan ke constraint. Kita lihat apa tadi? Entity. Jenis barang. Nah, ini constraint, kita lihat constraint. Ini atribut nama jenis Yuki. Nah, sudah masuk sini. Ini termasuk unique ID, nama jenis itu termasuk unique ID, seperti itu. Setelah kita mengeksekusi constraint unique ID dari nama jenis tadi, selanjutnya kita akan mengisikan beberapa data-data ke dalam tabel itu menggunakan insert into. Yang kolomnya yang pertama ada nama jenis dan keterangan. Nah, untuk isinya kita menggunakan values. Untuk nama jenisnya misalnya ada meja, keterangannya itu mungkin tempat komputer, keyboard dan mouse, terus ada komputer, alat untuk mengolah data, dan lain sebagainya. Nah, agar value ini muncul atau terinputkan ke dalam tabel yang sudah dibuat tadi, kita akan mengeksekusinya menggunakan select from. Kita memanggil apa ini? Entity-nya. Select from jenis barang. Kita coba jalankan bagaimana output yang keluar. Nah, seperti ini. Bisa dilihat tabel-tabel yang sudah saya buat di atas tadi menggunakan create tabel, dan setelah saya isi value-nya dan saya eksekusi menggunakan select from, hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat tuh.
Oke, kita lanjut ke entity selanjutnya, ada lab. Sama seperti yang sebelumnya, kita create tabel dulu, kita buat tabel terlebih dahulu yang berisikan adalah atribut dan jenis tipe datanya. Kemudian kita isi value-nya, kita eksekusi menggunakan from. Ini. Entity selanjutnya sama, kita create tabel. Di sini ada alter tabel, ada add constraint, dan ada add seperti biasa. Untuk add constraint yang pertama kita menentukan unique ID-nya. Untuk add seperti biasa ini nanti kita buat atribut baru yang nantinya akan muncul di kolom di atribut barang, tapi munculnya di kolom. Misalnya nih barang fungsi add di sini nanti akan menambahkan lab ID. Nah ini not null yang artinya not null, tidak boleh kosong. Artinya atribut lab ID ini tidak boleh kosong. Apabila kosong itu nanti tidak akan ini tidak akan terinputkan, mungkin seperti itu. Untuk yang penentuan foreign key kita juga menggunakan add constraint, akan tetapi di sini kita menggunakan reference yang artinya kasarnya itu kita seperti memanggil entity sebelumnya. Jenis barang sebelumnya. Kan jenis barang tadi ada di atasnya entity dari lab. Entity dari barang. Misalnya entity jenis barang ini kita taruh di bawah entity dari barang. Nah, kan kita tidak bisa memanggil soalnya kan di atasnya itu tidak ada. Jadi kemungkinan besarnya itu pasti bila kita run untuk bagian alter table ini pasti akan error karena referensi atau barang entity yang dipanggil itu tidak ada di atasnya. Jadi sebelum kita memanggil ini kita harus mengetahui entity itu di atas atau di bawah. Misal di bawah itu kita harus merubah entity-nya itu di atasnya. Oke, setelah alter table di sini ada insert into value-nya, kita jalankan, sukses. Selanjutnya entity dosen, kita buat tabel, menentukan unique ID-nya, mengisi value-nya. Kita jalankan ini. Terus selanjutnya ada entity kepala lab. Nah, di sini maksudnya ada lab ID integer reference dari lab. Yang sama seperti sebelumnya, fungsi referensinya kayak memanggil entity sebelumnya. Seperti buat membuat referensi itu, lab ID itu kan ada di lab. Terus ada insert into, misalkan value-nya, eksekusi. Ini ada entity dari slab. Kita buat tabelnya terlebih dahulu, kemudian alter table, menentukan unique ID foreign key-nya, kemudian kita buat value-nya atau isi dari tabelnya, seperti itu. Selanjutnya ada entity dari UKM, kita buat tabelnya juga, ada alter table, dan unique ID-nya, kemudian kita isi tabelnya. Ada lagi entity kegiatan, kita buat tabelnya terlebih dahulu, kemudian penentuan unique ID dan foreign key, kemudian kita isi tabel menggunakan insert into. Ini ada peminjaman, kita buat tabelnya juga, alter table penentuan foreign key-nya, terus kita isi tabelnya menggunakan values. Ada lagi entity pengembalian, buat tabelnya juga, penentuan foreign key, kemudian kita isi tabel.
itu sampai entity yang terakhir, sama tabel tentang friend key dan unique ID, kemudian eksekusi menggunakan select from. Itu. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke database dari rental mobil. Kita buka filenya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Rental mobil. Tunggu. Oke, jadi di sini saya juga sudah membuat programnya. Di sini entity-nya ada pabrikan, ada tipe, ada mobil, sopir, dan ada peminjam. Terakhir ada penyewaan. Tuh. Yang pertama sama seperti kita lihat tadi di laboratorium. Pertama kita juga membuat tabelnya terlebih dahulu yang berisikan ada atribut-atributnya. Di sini ada penentuan primary key-nya, ada tipe datanya, dan ini not null maksudnya tidak boleh kosong atau harus terisi. Selanjutnya kita isi tabel tersebut menggunakan value, kemudian kita eksekusi menggunakan select from. Ini juga sama buat tabel penentuan foreign key yang menggunakan referensi dari entity sebelumnya, yaitu pabrikan ID. Kemudian kita isi tabel yang sudah dibuat menggunakan value, kita eksekusi menggunakan select from. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama, buat tabel, penentuan foreign key, kemudian isi tabel. Ada lagi entity sopir, di sini ada create tabel, di dalamnya ada atribut dan tipe data. Kemudian kita isikan tabel menggunakan values. Ini. Terus ada peminjam, buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita isi tabel menggunakan select from. Dan yang terakhir ada penyewaan, juga buat tabel. Alter tabelnya juga dengan foreign key, unique ID, dan kita tambahkan ke kolomnya menggunakan add saja. Dan kita isi tabelnya menggunakan value, kemudian kita eksekusi. Jadi dalam pembuatan database atau pembuatan ERD ke dalam bentuk PDMS ini menurut saya mudah, cuma kita harus teliti dalam setiap variabel atau setiap kata mungkin ada yang typo atau salah simbol, kadang tidak ada komanya atau salah fungsi, atau salah dalam penempatan kayak referensinya tadi, itu bisa menimbulkan error. Jadi di sini kita harus bisa membaca errornya. Karena apabila kita entity-nya itu banyak, itu pasti akan sulit untuk menemukan errornya. Nah, untuk selanjutnya tadi disediakan soal dari ERD rental mobil. Di sini semua tabel memiliki primary key. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan setiap pembuatan tabel itu ada penentuan dari primary key. Kolom 0
nilainya boleh kosong, not null itu tidak boleh kosong. Tadi juga sudah saya jelaskan di create table ada penentuan not null. Di alter table tadi juga ada untuk menambahkan atribut baru ke dalam kolom atribut. Untuk ini pada tabel tipe keterangan tidak diisi maka nilainya string tanpa keterangan. Tabel tipe, coba kita run tabel tipe. Oh ini, coba kita run. Apa tadi? Jika keterangan tidak diisi maka nilainya string. Berhubung ini semua keterangannya saya isi, jadi nilainya bukan string melainkan integer. Ya kan? Untuk tabel mobil, harga sewa paling murah 200, paling mahal 600. Jika di luar itu, range ditolak. Kita lihat mobil. Oh ini. Coba kita eksekusi. Tadi berapa? Minimal 200, maksimal 600. 200 sampai 600 itu harga sewa. Nah, di sini ada yang melebihi, jadi seharusnya isinya itu range ditolak, harga sewanya ditolak. Jadi ini seharusnya untuk apa ini? Value yang kedua keterangannya ditolak. Itu. Selanjutnya tanggal sewa menggunakan nilai tanggal sistem. Tanggal sewa. Tanggal sewa. Tanggal sewa itu masuk kemana ya? Tanggal sewa. Mungkin ini ya. Tadi hari sewa. Iya. Masuk ke apa atributnya penyewaan. Coba kita jalankan saja. Hari sewa. Nah, kita menggunakan integer. Tanggal ini maksudnya. Oh, saya salah nulis. Mohon maaf, ini harusnya tanggal biar jelas ya. Ini tanggal 7/35. Nah, tadi apa? Default system ya. Kan pakai integer. Terus lama penyewaan itu minimal 1 hari, maksimal 5. Jika lebih dari 5, tidak diperbolehkan atau tidak masuk sistem. Penyewaan. Lama penyewaan. Apa hari sewa ini ya? Oh, penyewaan ID. Oh, kayaknya saya lupa buat atributnya deh. Ya, misal ini ya. Apa? Lebih dari 5, ini berarti seharusnya ini tidak masuk ke sistem. Jadi untuk value yang pertama ini tolak. Gitu. Yang terakhir untuk soal yang kedua di sini istilah masing-masing tabel dengan minimal 3 data. Nah, di sini saya sudah masukkan ada 3 data. 3 data, 3 data, 3 data. Ini ada 3 data. Nah, ini yang ini 5 data. Untuk nama customer, tanggal berapa menyewa mobil, customer pada tipe mobil yang disewa, untuk sopir dan customer yang pernah disopiri, itu tadi sudah masuk ke dalam tabel-tabel yang sudah saya run menggunakan select from. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai implementasi ERD ke dalam bentuk BDMS menggunakan PGAdmin PostgreSQL. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.